Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, masih semangat? Masih dong. Oke. Sebelumnya ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa aja? Linda, Resi, dan Kenapa itu? anak OSIS, Bu. anak OSIS, Bu, lagi acara buat perpisahan. Diskretnya ada? Ada. Udah dikirim ke WA Ibu. Oke, siap, nanti dibuka ya. Sebelum mulai kita baca doa dulu ya. Boleh dipimpin sama ketua kelas. Sebelum kita belajar pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Emosi. Ada yang tahu emosi itu salah satu jenis apa? Koloid. Oke. Di sini ada gambar apa? Mayones. Mayones, Bu, sama susu. So, karena kita membahas tentang emosi, jadi keduanya itu merupakan salah satu contoh Emosi. Emosi. Oke. Oke, kita kilas balik dulu ya ke materi yang sebelumnya. Jadi, kalau itu ada banyak jenisnya ya. Yang dibedain dari fase terdispersi sama media terdispersinya. Nah, kita akan membahas mengenai emosi cair. Bisa dilihat ya, kalau emosi berarti fase terdispersinya itu Gas. Cair. medium terdispersinya juga Cair. Oke. Contohnya itu ada ya, susu, es krim, santan, dan juga mayones. Nah, kita lihat dulu ya pengertian dari emosi ini. An emulsion is a mixture of two or more immiscible liquids, one being oil-based and the other water-based or aqueous. They are described as immiscible liquids because they cannot easily be mixed together without separating. An emulsion is a mixture of two or more immiscible liquids, one being oil-based and the other water-based or aqueous. They are described as immiscible liquids because they cannot easily be mixed together without separating. We can explain how to make an emulsion with a common example. An emulsion is a mixture of two or more. Jadi emosi itu apa? Campuran antara Satu. Oke. misalnya Jadi campuran dari dua cairan yang tidak dapat dicampurkan. Jadi yang namanya emosi itu pasti membutuhkan yang namanya emulsifier buat menyatukan dari kedua cairan yang tidak bisa digabungkan itu. Nah, di sini ada ini ya. Ada dua cairan, ada air dan juga minyak. minyak. Ketika kalau misalkan ini dikocok, kira-kira bakal nyatu atau enggak? Enggak. Enggak ya. Maka ditambahin yang namanya emulsifier. Ini contohnya itu sabun. Ketika sudah ditambahkan sabun, kira-kira bakal tergabung atau enggak? Gabung. Oke. Jadi ini yang namanya Emulsi. Nah, bentar. Jadi komponen emulsi itu ada 3 ya. Maple emulsion has three basic components. One is the continuous or external phase. This is the phase in which everything else is suspended. The second component is the Maple emulsion has three basic components. One is the continuous or external phase. This is the phase in which everything else is suspended. The second component is the dispersed phase or the internal phase. This is the component that you are suspending in the continuous phase. Finally, the third component is the emulsifier or surfactant.
This creates a layer around the dispersed phase and separates it from the continuous phase. Both the continuous and dispersed phase can have other additives for specific needs. Able emulsion has 3 basic components. Oke, jadi komponennya itu ada 3 ya. Yang pertama tadi ada apa? Fase terdispersi, Oke, terus fase berdispersi. terus sama zat oke Emulsi. Nah ini ya, tadi kan sempat dibahas, jadi ada 3 komponen. Ada fase terdispersi atau fase internal. Nah ini fase terdispersi itu fase internal. Lalu ada disperse phase atau fase terdispersi. Nah karena emulsi ada 2 jenis. Yang pertama ada water in oil emulsion, lalu ada oil in water emulsion. Nah perbedaannya itu ada di letak fase terdispersi dan fase terdispersinya. Kalau misalkan oil in water itu si minyaknya itu jadi fase internal atau fase yang terdispersi. Jadi fase terdispersi itu adalah si komponen itu terpecah-pecah gitu. Sedangkan kalau si airnya itu jadi fase terdispersi atau mediumnya gitu. Nah kalau misalkan oil in water itu sebaliknya. Jadi ada yang bisa nyebutin? Yang mana Bu, yang oil in water? Ya. Kalau yang oil in water emulsion itu berarti internal fasenya yang terpecah-pecah dan dispersi fasenya itu yang gak pecah gitu, yang nyatu. Oke. Jadi benar ya. Jadi si fase internal tuh medium. Komponen yang terpecah menjadi bagian-bagian kecil tuh si airnya. Jadi air itu terpecah di dalam minyak. Jadi medium terdispersinya itu minyak. Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Boleh bagi jadi 2 kelompok ya. Baik, Bu. Boleh. Di situ ada wacana ya mengenai mayones. Kalian boleh baca dulu, setelah itu tentukan rumusan masalahnya dan hipotesis. Udah dapat? Udah. Oke. Boleh kelompok 1 dibacain deh. Boleh. Rumusan masalah yang pertama itu mayones termasuk ke dalam jenis koloid apa? Hipotesisnya? Mayones itu termasuk ke dalam jenis koloid cair atau emulsi karena fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah cair, yaitu minyak dan air. Oke, udah betul ya. Tadi udah dijelasin juga bahwa emulsi itu fase dan medium pendispersinya yaitu cair. Oke, kelompok 2 boleh. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana prinsip pembuatan produk mayonnaise. Terus untuk hipotesisnya, produk mayonnaise dapat dibuat dengan mencampurkan 2 cairan yaitu air lemon dan minyak nabati, kemudian ditambahkan emulsifier berupa kuning telur untuk menghasilkan emulsi mayonnaise dan dicampurkan hingga mencapai kekentalan yang dibutuhkan. Oke, sudah betul ya. Jadi sebenarnya metode pembuatan emulsi itu ada 3 ya. Yang pertama yang tadi disebutin bahwa itu metode kontinental ya, di mana zat pengemulsi dicampurkan dulu ke dalam air, lalu ditambahkan oleh air lemon. Maaf,
zat pengemulsi ditambahkan ke dalam minyak lalu ditambahkan air. Kemudian ada metode yang kedua yaitu metode Inggris. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi si zat pengemulsi dimasukin dulu ke dalam air lalu ditambahkan minyak. Oke, itu salah satu jawaban pertanyaan ke depannya ya. Boleh dibuka lagi. Di situ ada beberapa pertanyaan ya, boleh dijawab. Ya. Oke. Ya. Oke. Siapa yang menjawab nomor 1? Kelompok mana? Itu Nomor 2 aja kita. Kita nomor 2 aja. Sok, dibacain ya. Untuk pertanyaan pertama itu jelaskan apa yang berfungsi sebagai fase terdispersi dan medium berdispersi. Fase continuous dalam mayonis. Oke. Pada mayonis, fase terdispersinya adalah minyak yang mengalami penyebaran dalam cairan asam cuka atau jeruk nipis yang bertindak sebagai medium berdispersi. Oke, ini betul ya jawabannya. Yang kedua, Oh, Bu. boleh Tara. Nah, jelaskan salah satu metode pembuatan mayones. Nah, metodenya itu kontinental, di mana zat pengemulsi dicampurkan dengan minyak, lalu ditambahkan air perasan lemon untuk membentuk emulsi, Bu. Oke, ada yang mau nambahin? Nomor 2. fase terdispersinya. Nomor 2, Bu, ya. Ini Bu, ada metode Inggris di mana zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air agar membentuk suatu musilago, lalu perlahan-lahan ditambahkan minyak untuk membentuk emulsi. Oke, ya, paham ya. Nah, selanjutnya di situ ada gambar ya. Nah, ini tentukan tipe emulsi dan juga alasannya. Di sini ada ini tuh bahannya mayones ya. Nah, mayones ketika ditambahkan dengan minyak, ini tercampur atau enggak? Yang itu tidak Tidak. Ketika ditambahkan air, tercampur. Oke, jadi kuncinya adalah ketika suatu bahan ditambahkan ke dalam minyak atau air, ketika si campurannya itu tercampur rata, maka itulah jenisnya. Gitu. Ketika ini mayones ya, mayones tambahkan dengan air itu tercampur rata. Jadi jenis emulsi dari si mayones itu oil in Water. karena ketika ditambahkan minyak tidak bisa tercampur rata, sedangkan saat ditambahkan air itu tercampur Rata. Di situ ada yang di bawahnya deh, yang buttercream, itu boleh coba dijawab. Ada yang bisa?
tipe oil water, dimana karena saat penambahan metilen biru itu terbentuk warna biru yang merata. Oke. Oke, tadi udah ini ya, udah coba jawab ini. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga ya, bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh emulsi tipe water in oil dan oil in water? Boleh masing-masing satu. Ini Bu. Aku yang oil in water. Kalau emulsi tipe oil in water itu bisa menghantarkan listrik, lalu bisa diencerkan dengan air. Oke. Untuk yang water in oil itu dapat diencerkan dengan minyak, terus airnya sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Terus teksturnya grease. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, tadi udah ada beberapa pertanyaan juga. Ada yang mau jawab gak? Pertanyaan yang terakhir nih. Jadi definisi dari koloid cair atau emulsi itu apa sih? Sarah tadi mau. Boleh Kak? Koin cair, Bu. Koin cair merupakan campuran dari dua jenis cairan yang sulit dihomogenkan sehingga dibutuhkan penambahan emulsifier yang nantinya terikat kepada fase eksternal dari emulsi itu sendiri. Oke. Udah pada bisa jawab ya? Selanjutnya kita akan atau mau bikin dulu poster? Sok, dibebasin. Mau bikin dulu poster atau mau quiz dulu? Poster aja. Gue susah. Poster Bu. Poster? Poster. Oke. Oh, apa tuh? Oke, jadi ini Ibu kasih ya. Apa ini teh? Karton. Masing-masing satu. Jawaban. Isinya boleh dari tadi pertanyaan-pertanyaannya ya. Digambar gak Bu? Apa? Diisi. Oh ini. Ada lem ya? Ada itu. Wah, HP-nya jatuh. Tolong gunakan kreativitas anak muda.
kamu? Bagus. Oh, bagaimana kita bikin aja. Nggak apa-apa, berbeda. Oke, udah ya. Boleh Ibu minta buat presentasiin perwakilan aja. Aku Boleh minta.
terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalamnya. Contohnya yaitu buttercream. Bisa dilihat gambarnya. Nah, kemudian emulsi oil in water. Nah, yaitu emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar dalam minyak. Contohnya yaitu mayonnaise. Sudah. Oke, boleh kelompok 2. Oke, jadi di sini kami membuat poster dengan judul yang sama. Ada emulsi, di mana emulsi ini adalah dua campuran atau lebih yang biasanya tidak dapat bercampur, tetapi melalui proses transformasi tertentu maka akan menjadi homogen. Nah, di sini ada dua contoh emulsi, ada mayonnaise, di mana tipenya itu termasuk emulsi oil in water. Ketika ditambahkan minyak tidak akan bisa tercampur dengan rata. Sedangkan saat ditambahkan air itu akan tercampur dengan rata. Dan di sini ada buttercream, contoh emulsi lagi dengan tipe emulsi water in oil, di mana saat ditambahkan air tidak bercampur rata, sedangkan ditambahkan minyak akan tercampur rata. Oke, udah bagus ya, tepuk tangan untuk kalian. Oke, udah isinya udah cukup lengkap ya. Oke, kalau gitu udah siap buat kuis. Gampang kok. Sebentar, Bu. Oke. Ibu. Kalau butuh linknya bilang ya. Kuis, Bu. Oke. Baru ada yang lucu. Siapa yang Udah pada masuk. Oke, kamu pencet. Gak apa-apa Bu, gak apa masuk, gak apa, lanjut aja. Kalau sudah jauh langsung ya. Langsung aja mulai. Nggak ada. Aku ngeliat temen aja ya, Bu ya. Ya, aku pakai Dua cairan yang water itu nama Gampang kan? Mulai pertama emosi. Udah? Wih. Nih. Berapa tuh? salah. Apa? Salah satu benar dong. Aku tadi. Kelihatan. Aku ketiga. Kan keempat. Gimana sama? Nah, ini berarti. Udah. Udah semua. Udah. Oke. Ada yang betul semua nggak? Oh. Salah satu, Bu. Ih, bagus ya. Nanti ada oleh-oleh. Alhamdulillah. Tapi nyusul ya. Biasanya suka palsu. Yang tadi enggak. Betul ya. Nanti ke ruang guru aja. Oke, kita udah sampai di akhir ya. Jadi ada yang mau baca kesimpulan? Muti. Boleh Muti. Oke, jadi kesimpulannya emosi itu merupakan salah satu jenis koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam medium pendispersi cair pula. Dan secara detail,
depan ya. Semoga ini pengetahuannya bertahan lama ya. Amin. Oke. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu materi Apa? pemanasan global. Oh ya, pemanasan global ya. Mungkin Siap. boleh disiapin dulu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.